Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap anak seperti selembar kertas putih, dan kita tinggal menulis di lembaran tersebut. Saya percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan memindahkan pengetahuannya kepada murid tanpa melibatkan mereka menemukan konsep pengetahuan. Pembelajaran saya jalankan hanya fokus pada aspek pengetahuan saja. Saya akan kecewa dan marah kalau siswa tidak mencapai KKM. Saya juga menganggap bahwa tempat belajar yang paling baik hanyalah di ruangan kelas. Karena kelas sudah disiapkan dengan segala fasilitas untuk anak belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, cara pandang saya tentang pendidikan mulai berubah. Saya mulai sadar bahwa anak sebenarnya seperti selembar kertas yang sudah terisi penuh dengan coretan-coretan buram. Coretan-coretan buram ini adalah karakteristik anak yang sebenarnya yang sudah dibawa sejak dia dilahirkan. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak dalam menebalkan coretan yang baik dan menyamarkan coretan yang buruk sampai tidak terlihat. Kita hanya harus menuntun anak ke arah berbudi pekerti yang luhur. Kita tidak pernah bisa mengubah atau menghapus coretan yang sudah ada pada anak sejak dilahirkan. Kewajiban kita hanyalah menuntun anak menebalkan atau menyamarkan coretan yang sudah ada. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan pada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif, inovatif, dan mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan sekedar disuap oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini adalah bermain, maka anak merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Saat ini saya sadar kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti adalah rambu atau tanda yang kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, bertanggung jawab, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak harus terjadi di dalam kelas. Justru anak perlu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga dia tahu kodrat alamnya. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga proses pembelajaran terjadi sesuai dengan kodrat zamannya. Dengan demikian, pembelajaran yang kita laksanakan akan bermanfaat atau berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat. Hal yang akan dilakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, berusaha merubah perlakuan saya terhadap anak dan lebih fokus untuk membantu mereka bertumbuh. Menerapkan pembelajaran yang kontekstual, menjadikan lingkungan dan kearifan lokal atau budaya setempat sebagai sumber belajar, agar peserta didik mau mengenal, bertekad melestarikan, dan berusaha mengembangkan kebudayaannya.
Karena dengan mengembangkan kebudayaan berarti peradaban pun akan berkembang, serta pendidikan pun akan ikut berkembang. Menanamkan budi pekerti luhur melalui pembiasaan-pembiasaan perilaku yang baik selama proses pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran, serta meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena sekolah, lingkungan sekitar, dan orang tua adalah 3 aspek pembentuk budi pekerti dan karakter seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.